Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liska Listina, NIM 19591134 dari kelas PGMI 6I. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang C, yaitu mekanisme pembentukan karakter. Di sini dalam mekanisme pembentukan karakter yaitu ada 3. Yang pertama yaitu unsur dalam pembentukan karakter. Yang kedua, proses pembentukan karakter, dan yang terakhir, tahapan-tahapan pembentukan karakter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yang di sini yaitu unsur dalam pembentukan karakter. Dalam kaitannya dengan hal ini, Munir memilih definisikan karakter sebagai sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan baik, kuat, dan sulit dihilangkan. Munir menerjemahkan karakter berasal dari bahasa Yunani, krasein, yang diartikan mengukir. Dari arti bahasa ini, ia menunjukkan tentang apa yang dimaksud dengan karakter. Sifat utama ukiran adalah melekat, kuat di atas benda yang diukir, tidak mudah usang, tertelan waktu atau aus terkena gesekan. Menghilangkan ukiran sama saja dengan menghilangkan benda yang diukir. Sebab itu, ukiran melekat dan menyatu dengan bendanya. Pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian serius. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu proses pembentukan karakter. Pondasi awal terbentuknya karakter sebenarnya sudah dimulai sejak anak baru lahir sampai usia 3 atau 5 tahun. Pada masa itu anak masih menggunakan pikiran bawah alam sadar karena kemampuan penalarannya belum tumbuh, sehingga ia akan menerima begitu saja semua informasi dan stimulus yang diberikan kepadanya. Pembentukan karakter tidak dapat berhenti begitu saja karena merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Hal ini yang diakui sebagai faktor yang mempengaruhi karakter anak adalah faktor keturunan atau gen. Jika tidak ada proses berikutnya yang memiliki pengaruh kuat, boleh jadi faktor genetik nilai yang akan menjadi karakter anak. Munir mengemukakan bahwa masih ada faktor yang lain juga mempengaruhi karakter seorang anak, yaitu faktor makanan dan teman. Membangun karakter anak merupakan proses yang terus-menerus atau berkesinambungan agar terbentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat kejiwaan yang konduktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dilandasi dengan nilai-nilai dan filsafat hidup. Sehingga dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa karakter anak sebenarnya dapat disimpulkan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tahapan-tahapan pendidikan karakter. Pendidikan karakter anak disesuaikan dengan usia anak, karena nilai karakter atau moral yang berkembang tiap individu mengikuti perkembangan usia dan konteks sosialnya. Tahapan-tahapan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan menurut Piaget. Yang pertama itu tahapan dominan kesadaran aturan.
Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu usia dari 0 sampai 2 tahun. Aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Sedangkan yang kedua, usia 2 tahun sampai 8 tahun. Aturan disikapi bersikap sakral dan diterima tanpa pikiran. Yang ketiga yaitu usia 8 sampai 12 tahun. Aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Pada tahapan yang pertama atau yang dominan kesadaran aturan itu ada 3. Selanjutnya tahapan pada dominan pelaksanaan aturan yaitu ada 4. Yang pertama, usia 0 sampai 2 tahun aturan dilakukan hanya bersifat motorik. Yang kedua yaitu usia 2 tahun sampai 6 tahun aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri. Yang ketiga, usia 6 tahun sampai 10 tahun aturan dilakukan sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu usia 10 tahun sampai 12 tahun aturan dilakukan karena sudah dihimpun. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi mekanisme pembentukan karakter. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.